kegiatan belajar mengajar dan model-model pembelajaran yang ada di MTS Negeri 4 Batanghari. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Tentunya masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan Maksama, masa ta'aruf siswa madrasah. Untuk kegiatan belajar mengajar, ada yang tahu nak makna dari pengertian belajar? Oke, jadi belajar itu adalah suatu proses ya, proses untuk tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum terampil menjadi terampil, dari yang belum paham menjadi paham, dari yang belum baik budinya menjadi perilaku yang lebih baik. Nah, itulah proses belajar. Ketika kita membaca buku, itu juga dikatakan belajar. Ketika kita meniru perbuatan yang baik, itu juga merupakan proses belajar. Jadi bisa dipahami ya, belajar adalah suatu proses perubahan diri dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Itulah suatu proses belajar. Nah, untuk belajar, kita harus memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip dalam belajar itu adalah motivasi. Motivasi itu terdiri dari motivasi dari dalam diri kita sendiri dan motivasi dari luar diri kita. Ya, motivasi dari diri sendiri itu yang sangat dominan. Ya, motivasi dari diri kita. Kita mau belajar, kita semangat belajar, kita motivasi diri kita. Begitu juga motivasi dari luar diri kita. Dari luar diri kita ini macam-macam. Ada yang dari teman memberikan semangat kepada kita, dari orang tua, atau mungkin kalian akan mendapatkan hadiah bila dapat peringkat dari orang tua dan dari guru. Nah, itu merupakan contoh-contoh motivasi eksternal atau motivasi dari luar diri kita. Yang kedua, setelah motivasi adalah konsentrasi. Jadi ketika kita mau belajar, ketika mau sukses dalam belajar, maka kita harus konsentrasi, sungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang ketiga, kita tidak merasa puas diri. Jadi ketika mau belajar selalu haus untuk belajar, ingin tahu dan selalu ingin tahu. Itu merupakan sifat-sifat yang sangat baik ketika kita ingin menuntut ilmu. Selanjutnya, kita selalu mengulang-ulang materi yang telah kita pelajari di madrasah, kita kembali ke rumah, kita ulang-ulang kembali. Ya, jadi tidak hanya di sekolah kita belajar, di rumah kita ulang kembali. Kemudian setelah prinsip-prinsip belajar, kita juga harus tahu dan harus tanamkan dalam diri kita bahwa ketika kita belajar, apapun materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, di madrasah kita ini ada 14 mata pelajaran, ya. Ada mata pelajaran PAI dari Al-Quran, Hadis, Akidah, Fikih, SKI, Bahasa Arab, kemudian Bahasa Indonesia, IPA, IPS, MTK, Bahasa Inggris, PKN. Kemudian ada prakarya, ada seni budaya, ada penjasorkes. Semuanya itu, ada 14 mata pelajaran itu, kalian anggap penting. Ya. Jadi ketika kalian menganggap penting semua mata pelajaran, maka kalian akan sungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Yakinlah bahwa pelajaran-pelajaran yang kalian raih itu, pelajaran-pelajaran yang kalian pelajari itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan bermakna dalam kehidupan kita. Selanjutnya, untuk belajar itu tempatnya yang pertama ada di madrasah, yang kedua ada di rumah, dan yang ketiga dengan cara berkelompok. Ya, jadi ketiga hal itu saling kait mengait. Ketika kalian belajar di madrasah, kalian mantapkan lagi belajar di rumah. Ya, ketika kita ingin sukses, maka tidak bosan-bosannya. Ketika setelah kita membaca buku, kita buat resume atau ringkasan materi. Nah, kita ulang lagi di rumah. Dan bila kalian dituntut untuk kerja kelompok, silakan kalian duduk kerja kelompok dengan sungguh-sungguh. Bagi yang tidak tahu, boleh bertanya dengan teman yang sudah paham. Dan bagi yang sudah paham, tidak akan kehilangan ilmu karena untuk berbagi kepada temannya. Ya, jadi dia akan semakin lebih paham lagi.
Itulah gunanya belajar kelompok. Selanjutnya, tempat belajar lagi adalah pustaka. Nah, di madrasah kita ini memiliki perpustakaan. Silakan kalian kunjungi pustaka itu, silakan kalian baca bukunya, karena pustaka itu adalah gudangnya ilmu. Ya, silakan kalian belajar di sana, pinjam bukunya, walaupun mungkin untuk materi-materi tertentu tidak bisa bukunya dibawa pulang, karena kita selalu digunakan untuk belajar bersama yang ada di kelas-kelas kita. Kemudian ada hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar, ya. Haknya apa? Kalian berhak untuk mendapatkan materi-materi dari guru dengan baik. Itu hak kalian. Kemudian kewajibannya apa? Kewajiban kalian sebagai pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tata tertib yang ada diikuti. Itu kewajiban kalian. Ikuti tata tertib yang ada di madrasah. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Hak dan kewajiban itu saling kait-mengait, tidak bisa dipisahkan. Jangan kalian hanya menuntut hak, tapi juga kalian harus menjalankan kewajiban. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya ada model-model pembelajaran. Ya, untuk belajar di madrasah, guru-guru yang ada di madrasah ini memiliki model-model pembelajaran yang beragam. Ada dua model pembelajaran yang akan ditampilkan dalam animasi. Ya, silakan kalian pahami dari animasi tersebut. Yang pertama adalah model discovery learning. Ya, kalian pahami dari animasi yang akan ditampilkan nanti. Oke, untuk itu silakan kalian cermati. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran yang ada di madrasah ini dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga lebih bermakna dalam menuntut ilmu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.